Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Multi Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang sore hari ini bersyukur sekali bisa kembali hadir di dalam rubrik mingguan ini, yaitu Ngobrol Sore Urban Farming bersama Rumah Hijaunet. Apa kabar sahabat semua di hari Kamis sore ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, keadaan berbahagia, dan dalam keadaan penuh sukacita di dalam setiap apapun yang sedang sahabat semua kerjakan di kegiatannya sehari-hari. Ya maaf agak sedikit terlambat 5 menit karena ini juga masih agak sedikit ngos-ngosan. Kebetulan sore hari ini cuaca cukup cerah dan bersama istri tadi kami jalan pagi dan jalan sore, jalan di sore hari, dan kemudian mencoba sedikit memacu jantung supaya salah satu dari 5 pilar kesehatan kan ada makanan, minuman, tidur yang baik, stres, dan juga olahraga. Nah, olahraga ini yang ingin juga bisa kami hadirkan di dalam keseharian kami. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat dan juga selalu menyempatkan berolahraga. Jadi ini masih agak ngos-ngosan, tapi ya sangat bersyukur sekali sore hari ini cerah sehingga kami bisa berjalan sore, ya cari tempat-tempat sepi supaya kemudian bisa memacu jantung kami sampai di level-level yang sudah kami tetapkan. Semoga ini bisa membantu menjadi bagian rasa syukur kami karena diberkahi anggota tubuh yang masih baik, yang masih bisa bekerja sampai hari ini. Karena itu sepertinya sudah menjadi kewajiban kita ya untuk menjaga onderdil organ tubuh kita ini dengan sebaik-baiknya, karena ya secanggih-canggihnya toko saat ini belum ada yang bisa mengganti ginjal kita, belum ada yang bisa mengganti lambung kita, usus kita, nggak ada gantinya gitu. Karena itu semuanya tergantung bagaimana cara kita menjaganya. Ya, sahabat semua, saya sematkan dulu di sini tema obrolan kita sore hari ini. Ya, sahabat semua, apakah sahabat semua mengetahui bahwa setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional? Barusan saya googling, saya cari informasinya. Jadi tanggal 21 Februari ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional karena memperingati sebuah momen yang, sebuah tragedi sih lebih tepatnya ya, sebuah tragedi di daerah Cimahi. Ada sebuah tempat pembuangan sampah akhir yang longsor dan kemudian menewaskan ratusan warga, 150 lebih warga di sana tertimbun, dan sampai hari ini akhirnya itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Ya sahabat semua, sangat miris ya ketika kita kemudian meninggal atau ada saudara-saudara kita yang tewas karena tertimbun sampah. Berarti kan ada hal yang perlu kita koreksi ya di dalam keseharian kita. Katakanlah kejadian di Cimahi itu adalah sekitar tahun 2005 katanya. Nah, sekarang sudah 16 tahun berlalu, apa yang sudah kita lakukan bersama? Nah, tadi saya juga dari googling itu, saya lihat bahwa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu gerakannya adalah menjadikan sampah ini sebagai bahan baku ekonomi gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri sebetulnya apa yang kita hasilkan sehari-hari itu sebetulnya adalah sisa. Ya, sisa konsumsi. Jadi sebetulnya kalau ada sebuah mindset yang bisa kita geser ya antara sisa dan sampah, itu adalah dua hal yang sebenarnya sangat berbeda. Mungkin saya deh nggak usah jauh-jauh, saya itu dari kecil ya diajarkannya ya buang sampah pada tempatnya, lalu kemudian ya buang sampah aja gitu, tercampur begitu saja, organik dan anorganik menjadi satu. Kemudian yang ngurus siapa? Yang ngurus adalah petugas kebersihan. Kalau tukang sampahnya kan kita tukang sampah yang nyampah gitu. Kalau teman-teman yang mengambil sampah, mereka adalah petugas kebersihan karena membuat bersih gitu ya sahabat semua. Nah, itu adalah mindset yang saya yang ditanamkan kepada saya sejak kecil, baik di lingkungan keluarga maupun ya lingkungan pendidikan saya. Jadi pemahaman mengenai bahwa sampah adalah sisa bahan itu baru mulai saya integrasikan ke dalam diri saya dan kehidupan saya sehari-hari. Coba saya perkenalkan juga kepada keluarga saya ya kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saat mentor saya Mbak Wildayanti datang ke rumah membawakan komposter ini. Beliau datang atas hasil silaturahmi. Jadi kebetulan beliau adalah temannya kakak saya. Waktu itu saya tiba-tiba merasa gelisah gitu melihat ini kok tempat sampah depan rumah saya ini
nggak enak banget ya ketika kemudian diacak-acak oleh pemulung, dicari apa yang bisa diambil, tapi karena kecampur antara organik dan anorganik akhirnya ya udah berantakan aja dan hanya menyisakan bau dan berantakan gitu. Dan karena kami tidak pakai asisten pada saat itu, ya sampai hari ini sih, ya akhirnya ya kami yang kemudian membersihkannya, saya yang membersihkan waktu itu. Dan ya nggak enak gitu karena kemudian sisa sampah itu akhirnya tercampur. Dan disitulah saya kemudian berpikir harusnya ada ya cara supaya kemudian saya bisa milah nih sampah organik dan anorganik, lalu kemudian yang organiknya ini diapakan gitu ya, supaya kemudian ya bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Karena saya melihat problemnya adalah bukan di sisanya itu sendiri, bukan di sampahnya, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan sampah itu. Jadi kalau organik dan anorganik ini terpisah saja, wah itu kayaknya sudah banyak memberikan solusi. Itu yang ada di pikiran saya pada saat itu. Dilalahnya kakak saya bersahabat sama Mbak Wildayanti, terus kemudian dihubungkan, lalu beliau datang ke rumah membawakan komposter ini. Ya dulu ya cakep ya warna hijaunya, teman-teman bisa lihat di media sosial saya, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu masih hijau bening. Nah sekarang ini sudah kucel. Namun selama 6 tahun lah ini komposter saya ini telah berjasa luar biasa untuk mengolah sisa bahan organik saya. Panenan saya terakhir ada di postingan saya di Instagram yang sebelumnya, silahkan teman-teman lihat di sana bagaimana sisa bahan organik itu bisa sedemikian terolahnya. Nah, saya kasih intip ya sahabat semua. Yang kemarin saya panen itu sengaja saya angin-angin sampai hari ini, dan inilah sisa bahan organiknya sahabat semua. Wih ya, betul-betul kayak tanah ya, memang betul-betul mirip tanah. Wah, kalau Kak Fajar sebagai yang menonton sore hari ini sudah sangat mafhum dengan bentuk-bentuk seperti ini, karena beliau juga adalah praktisi composting di rumahnya, juga urban farming juga. Jadi sisa bahan organiknya kembali lagi menjadi material-material yang kemudian bisa bermanfaat ya, Kak Fajar ya. Nah ini bayangkan sahabat semua, ini sisa bahan organik. Teman-teman boleh sebut apalah, misalnya tulang ikan, tulang ayam, kulit telur, kulit buah-buahan, apalagi misalkan sisa nasi sih hampir nggak ada sisa karena ada ayam tuh, kadang-kadang dia berisik ya. Ini sebagian sisa bahan organik saya sebelum saya masuk komposter. Sejak punya ayam, yang makan ayam dulu gitu, jadi saya kemudian sisanya ayam baru kemudian masuk ke sini, jadi makin lebih sedikit lagi, tapi dengan catatan terpilah karena ayam kan nggak makan bahan anorganik ya. Jadi karena saya sudah memilahnya, maka saya bisa punya kompos sisa bahan organik yang terolah seperti ini. Asik ya sahabat semua ya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2021 ini, saya ingin mengajak kepada sahabat semua yang menonton tayangan sore hari ini maupun yang di tayangan ulangnya, ada yang bertambah nonton nih, ada Kak Fermi, Kak Fitri Kurniar, Kak Winso Hijiro, dan Kak Koritime. Terima kasih sudah ikutan hadir. Ya, kenapa sih kemudian Hari Peduli Sampah Nasional ini diperingati ya? Kenapa ini diperingati, untuk kemudian apa tujuannya? Menurut saya tujuannya adalah salah satunya untuk mengingatkan kita bahwa sebetulnya sampah adalah keseharian kita. Kalau kita masih mau menyebutnya pakai terminologi sampah ya, artinya sesuatu yang sudah tidak bermanfaat, sampah. Padahal sahabat semua yang kita konsumsi sehari-hari semuanya memang menghasilkan sisa, namun bukan sampah sebetulnya selama terpilah. Nah, karena itu melalui video ini sahabat semua, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman yang hadir, mungkin Kak Fajar, Kak Fermi, Kak Fitri, Kak Win, Kak Koritime, silakan untuk berbagi apa yang sudah teman-teman lakukan di rumah dalam rangka ikut peduli terhadap sampah kita. Kan beberapa hari yang lalu 21 Februari adalah hari sampah, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, apa yang sudah sahabat-sahabat lakukan boleh tuliskan di bawah, nanti kita bacakan, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang menonton tayangan ini. Karena jika tidak ada halangan, tayangan ini akan saya posting juga di channel YouTube saya, juga di channel Spotify saya, Ngobrol Sore Urban Farming, di Anchor FM juga, untuk kemudian menjadi suplemen buat sahabat-sahabat yang mungkin lebih senang mendengarkan lewat audio. Siapa tahu lagi nyetir atau naik motor, atau mungkin ambil masak atau nyapu, mau mengupgrade, mau melengkapi informasi seputar urban farming atau composting sambil masak, kan bisa didengarkan. Ya.
apa yang sudah sahabat-sahabat semua lakukan dalam rangka lebih peduli terhadap sampah kita? Itu yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Teman-teman kalau berkenan menjawab silahkan tinggalkan di kolom komentar apa yang teman-teman sudah lakukan untuk bisa lebih peduli terhadap sampah kita. Karena kan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, yang bisa kita renungkan kembali, apa yang sudah kita lakukan, langkah sederhana dan kecil apa yang sudah kita lakukan dalam rangka kita lebih peduli terhadap sampah kita sehari-hari. Nah, saya pribadi yang saya lagi coba lakukan ya ini, sahabat semua, bersama komposter saya ini saya mencoba untuk terus-menerus konsisten melakukan pemilahan sisa bahan organik sejak dari sumbernya. Karena saya melihat ketika kita melewati TPS atau TPA lalu kemudian ada aroma yang tidak enak, itu hanya terjadi kalau kemudian ada sampah atau sisa bahan organik yang tercampur di sana. Setuju sahabat semua? Karena saya di rumah ini juga sedang mencoba untuk memilah sisa bahan organik berdasarkan jenisnya. Jadi ada kardus, saya punya beberapa karung isi kardus, isi botol plastik, lalu ada sisa plastik kemasan dan sebagainya, lalu ada kertas juga. Itu sudah tertumpuk katakanlah mungkin lebih dari 2 bulan, ya tidak ada aromanya. Kenapa? Karena tidak ada sisa bahan organik di sana. Nah, sisa bahan organiknya kemana? Ke sini nih sahabat semua. Jadi seperti tadi. Jadi ini adalah pupuk organik cairnya. Nah, aromanya hampir nggak ada aromanya sahabat semua. Karena ketika proses pengolahannya benar dan pemberian molnya tepat, lalu penggemburnya juga sesuai, maka sebetulnya sisa bahan organik ini betul-betul bisa terolah dengan sangat luar biasa. Dan bukan hanya sekedar bisa dimanfaatkan kembali sahabat semua. Yang menjadi goal terbesar saya adalah saya ingin berkontribusi walaupun sedikit, ya katakanlah saya adalah satu di antara sekarang berapa ya, 270 juta kan bangsa Indonesia yang kemudian peduli terhadap sisa bahan organiknya. Ya mungkin hanya 0, sekian persen. Ya kalau apa yang saya lakukan ini sedikit, ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya sudah mencoba. Saya mencoba dari sisi saya, karena saya bukan orang yang berada di pemerintahan, saya bukan orang yang memiliki katakanlah pengaruh. Saya ingin mencoba bersama-sama sahabat saya yang ada di channel Instagram ini ataupun di channel YouTube saya yang saat ini subscribernya katakanlah sudah mau 7.000. Nah, mudah-mudahan sebulan dan 2 bulan ke depan sudah bisa mencapai 7.000, artinya semakin banyak yang bisa terinspirasi. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat ini yang katakanlah 7.000 orang ini untuk kemudian yuk kita sama-sama mulai memilah dan mengolah sisa bahan organik kita. Karena kalau kita mau lebih peduli, ya kita bisa peduli melalui hal yang paling sederhana seperti itu saja dulu sahabat semua. Dengan cara apa? Dengan miliki 2 tempat sampah. Itu saja dulu. 2 tempat sampah untuk apa? Satu untuk organik, satu untuk anorganik. Nah, terus nanti sampah organiknya gimana mas? Nah, kalau sudah dipilah, saya punya banyak solusinya. Kak Fajar dia ya. Harum baunya Kak Andit. Malah nggak ada baunya Kak Fajar. Kalau ada baunya mah enak. Maksudnya dalam artian kita bisa mendefinisikan ini aroma busuk misalnya, ini aroma apa. Enggak, betul-betul tadi saya sedekat itu aja nggak ada aromanya loh Kak Fajar. Begitulah proses aerasi itu. Ini sudah saya aerasi mungkin lebih dari 3 hari. Ketika itu terjadi dengan baik, ya aromanya memang tidak keluar gitu. Sehingga kita juga bisa simpan di dalam kemasan. Katakanlah kita punya botol-botol plastik bekas atau jirigen-jirigen bekas, bisa kita simpan tanpa kemudian khawatir aromanya menjadi tidak enak. Karena apa? Kita sudah melepaskan gas-gasnya atau katakanlah amonia yang masih terproduksi oleh sisa-sisa bakteri di sana. Itu bisa kita minimalisir gitu. Sehingga kemudian dia menjadi sisa atau pupuk organik cair yang akan bereaksi ketika ketemu tanah di waktu kita semprotkan atau kita tuangkan ke tanaman-tanaman kita. Jadi betul-betul sangat flat sekali aromanya. Ya sahabat semua, jadi di Hari Peduli Sampah Nasional ini melalui channel Instagram Live ini dan yang bisa disaksikan ulang baik di channel YouTube saya maupun di Spotify, saya mengajak sahabat semua untuk yuk kita lebih peduli dengan cara apa? Miliki 2 tempat sampah. Yaitu yang pertama untuk sampah organik, yang satu untuk anorganiknya. Nah, yang organik ini bagaimana mas? Bagaimana ketika saya sudah pilah, apa yang perlu saya lakukan? Nah, teman-teman silahkan googling.
cari informasi bagaimana cara mengolah sisa bahan organik di sumbernya, di rumah kita sendiri. Kalau saya memang memiliki sebuah pelatihan yang memang saya bikin secara online, karena ya semakin kesini saya rasa semakin banyak orang yang terintegrasi dengan seluler, dengan telepon seluler, dengan telepon pintar, yang kemudian bisa belajar banyak hal. Kita bisa mempelajari apa saja, ada hiburan, ada teknologi, ada kemudian pengembangan diri dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah ilmu atau bagaimana tips untuk bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita sendiri. Saya memiliki pelatihannya, sahabat semua, pelatihan composting online. Silakan daftar saja di sini nih kalau memang teman-teman ingin ikutan. Apa yang teman-teman bisa dapat di sana? Saya menyediakan 8 langkah. 8 langkah yang bisa teman-teman lakukan mengikuti apa yang teman-teman miliki, sehingga sisa bahan organik yang sahabat-sahabat punya bisa terolah dengan cara yang dekat dan mudah. Jadi tidak perlu menunggu, wah saya pengennya punya komposter dulu Mas Andito, baru kemudian saya mengolah sisa bahan organik. Ya keburu numpuk Mas, Mbak. Sisa bahan organik Anda di TPS atau TPA kalau menunggu si komposter ini hadir. Padahal ketika Anda sudah mengolahnya, seperti Kak Fajar, saya ambil contoh ya, Kak Fajar ya. Kak Fajar ini ketika saya tempo hari mengantarkan komposter buatan saya ke rumah beliau sudah melakukan composting dengan metode-metode yang beliau tahu. Ada keranjang takakura, lalu kemudian beliau mencoba mengolah sebuah ember bekas untuk kemudian memasukkan sisa bahan organik di sana. Pokoknya gimana caranya sisa bahan organik ini terolah. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui bahwa metode yang kita lakukan ini benar dan kemudian bisa bermanfaat? Ya, salah satunya memang sebaiknya ya dalam pelatihannya, ya setidaknya di pelatihan yang saya miliki deh, saya mencoba untuk membuat sebuah forum one on one dan teman-teman bisa mendapatkan feedback apakah ini sudah benar langkah-langkahnya. Karena dari 8 langkah ini saya beberkan di sini ya sahabat semua. Yang pertama adalah mindset. Saya punya sebuah video untuk mengajak teman-teman memiliki mindsetnya dulu. Mindset seputar bagaimana cara kita memandang sampah bukan sebagai sampah tetapi sebagai sisa bahan organik. Nah, beda loh sahabat semua ketika kita sudah bisa melihat bahwa yang kita miliki itu bukan sampah, yang kita hasilkan sehari-hari itu bukan sampah gitu ya, yang kemudian tidak bermanfaat, namun itu adalah sisa bahan organik. Mindset kita langsung berbeda. Karena apa? Kita jadi memperlakukannya menjadi barang berharga, ya nggak? Jadi bukan sesuatu yang sudah nggak kita butuhkan, tinggal buang begitu saja. Kenapa ada orang buang sampah sembarangan? Karena dianggap tidak berharga. Tapi apakah ada orang yang membuang uang 100.000 sembarangan? Jangan ke 100.000 ya, 500 rupiah aja kalau kemudian ngelinding kita kejar-kejar gitu. Karena apa? 500 rupiah itu berharga, bisa kita konversikan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Nah, bahan anorganik kita itu sebetulnya berharga, sangat berharga kalau kita mau memilahnya. Sebaliknya, sisa bahan itu menjadi tidak berharga dan berbahaya ketika kemudian tercampur. Memang bahayanya tidak langsung serta-merta kita buang sampah ke sungai langsung kita kebanjiran, tidak seperti itu. Tapi ketika itu kita lakukan dan yang melakukan ternyata nggak cuma satu, tetapi ada 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, wah betapa itu yang menjadi problem yang sedang kita hadapi pada saat ini. Ada katakanlah banjir, persoalan sampah, tersumbatnya saluran dan sebagainya, itu karena kita menganggap sisa bahan organik kita itu tidak berharga, padahal itu adalah sebuah hal yang sangat berharga. Nah, itu mindset yang pertama itu dulu. Jadi ada video tentang mindset dulu, lalu kemudian baru yang kedua saya ajak teman-teman untuk memiliki 2 tempat sampah, sama seperti tema untuk Hari Peduli Sampah Nasional hari ini. Lalu kemudian yang ketiga saya ajak teman-teman untuk menentukan metode composting apa yang ingin teman-teman lakukan berdasarkan yang memungkinkan sahabat lakukan. Ada apa? Ada lubang organik, ada compost pot. Ini adalah 2 metode yang paling dekat. Lalu kemudian ada komposter, ada lubang biopori. Ini lebih sedikit membutuhkan tools atau alat. Nah, kita coba yang nggak pakai tools atau alat dulu. Jadi yang biasa saya tawarkan yang 2 ini, lubang organik atau compost pot. 2 ini aja dulu. Nah, setelah itu, setelah ditentukan, baru teman-teman nanti di langkah keempat saya minta sahabat semua untuk kemudian membuat MOL, mikroorganisme lokal. Jadi ada pertanyaan di postingan Instagram saya yang sebelumnya tentang panen pupuk padat sebelumnya, Mas, molnya dapat di mana? Saya jawab, buat sendiri dengan menggunakan air beras dan gula. Kecuali teman-teman udah nggak makan nasi. Nah, saya juga punya solusinya, walaupun nggak makan nasi, tetap kita bisa bikin mol dari buah-buahan,
dari kulit-kulit buah maksudnya seperti itu. Nah, kita bisa buat mikroorganisme lokal kita sendiri. Ada caranya dan sangat mudah karena bahan-bahannya di sekitar kita dan mungkin akan ada di dapur Anda. Nah, lalu setelah buat mol, kita ajak untuk kemudian mencari penggembur di langkah kelima. Penggembur itu bisa menggunakan serbuk gergaji, bisa menggunakan abu gosok. Intinya adalah bahan organik yang menyerap air. Nah, itu yang langkah kelima. Lalu langkah keenam, sahabat semua, cacah sampahnya. Kelihatannya sederhana ya, nyacah sampah. Iya, sahabat semua. Beberapa teman pelatihan komposting saya yang sudah berhasil mengatakan bahwa dari semua langkah, salah satu langkah terpenting adalah ternyata menyacah sampah. Itu memberikan hasil yang signifikan berbeda. Nah, jadi setelah sampah dicacah, baru kemudian teman-teman melakukan composting, baru kemudian di langkah ke-8 lakukan semuanya sekali lagi. Nah, semua dilakukan one on one, ada tugasnya, ada feedbacknya, terus seperti itu sampai kemudian teman-teman berhasil dan saya anugerahi sebuah sertifikat online menandakan bahwa teman-teman sudah berhasil melakukan composting bersama Rumah Hijau Net atas bimbingan dari Rumah Hijau. Begitu sahabat semua yang ingin saya sharingkan sore hari ini. Jadi saya punya pelatihan itu tadi yang saya beberkan, yaitu pelatihan composting online. Linknya ada di bawah ini. Silakan teman-teman kalau berminat ikut mendaftar saja. Kalaupun ingin mempelajarinya sendiri, silakan bisa di banyak sekali channel YouTube yang mengajarkan atau menginspirasikan seputar itu. Salah satunya channel YouTube saya. Silakan sahabat semua mampir untuk kemudian melihat video-videonya, karena sebetulnya pelatihan saya modul-modulnya juga dari situ sebetulnya. Saya cuma meramunya saja supaya kemudian ya lebih terstruktur dan teman-teman bisa belajar dengan lebih efektif dan menghasilkan. Nah, jadi sahabat semua, di akhir obrolan saya sore hari ini, atau ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang mau berbagi apa yang sudah dilakukan di rumahnya untuk kemudian kita sama-sama memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Apa yang sudah sahabat semua lakukan dalam rangka lebih peduli terhadap sisa bahan organiknya atau dalam sisa konsumsi kita sehari-hari? Boleh dituliskan di kolom komentar. Dan saya sapa dulu nih, ada Mas Bro Harmoko. Apakah masih online Mas Bro? Ada Kak Siska, ada juga Kak Neni. Nah, Kak Neni, Kak Fajar, ini adalah dua sahabat saya, dan Kak Win juga. Ada sahabat-sahabat saya yang memesan komposter dari Rumah Hijau, dan kemudian bersyukur sekali, saya senang sekali melihat hasilnya karena proses compostingnya sepertinya berlangsung dengan lancar ya kan ini ya. Dan betul-betul bersyukur sekali karena dari komposter-komposter yang saya hasilkan berhasil membantu mengolah sisa bahan organik menjadi hal yang bermanfaat dan bisa kita kembalikan lagi menjadi nutrisi yang bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kita di rumah. Dan seperti yang saya posting juga tadi pagi di Instagram, kebetulan memang panennya sih panen selada hidroponik ya, namun pada intinya sama. Semua sayuran, buah-buahan yang dipanen segar dari sumbernya, antioksidannya tak tertandingi. Karena semua yang ada di, katakanlah kita beli di pasar atau di supermarket, itu mereka sudah tidak dari sumbernya. Ya mungkin ada beberapa yang masih ada akarnya, namun sudah berapa jam mereka tercabut dari akarnya. Secara lambat laun pasti akan berkurang, daya hidupnya berkurang, antioksidannya berkurang. Nah, antioksidan terbaik ada di tanaman yang sahabat-sahabat semua tanam sendiri dan konsumsi sendiri. Bahkan sebutir cabai sekalipun berbeda antioksidannya daripada puluhan cabai yang ada di pasar Anda. Satu cabai Anda akan memiliki antioksidan terbaik ketimbang puluhan cabai yang ada di pasar. Kalau mereka sudah dipetik katakanlah berjam-jam lebih dahulu, tapi ketika Anda petik cabai dari yang Anda tanam sendiri, lalu langsung Anda makan gitu ya, karena yakin toh nggak tangan Anda kotor dan sebagainya, maka itu adalah antioksidan terbaik untuk Anda. Halo Kak Rizky, ketemu lagi kita di sini. Ini Kak Rizky juga salah satu sahabat dari Instagram yang rajin banget menanam, rajin banget bertanya seputar hal-hal yang terkait dengan urban farming yang dilakukan, dan saya senang sekali Kak melihat progresnya. Semoga semakin memahami bahwa memang urban farming adalah sesuatu yang custom, sesuatu yang perlu dicoba, sesuatu yang perlu dilakukan dan kita lihat hasilnya. Karena bisa jadi yang cocok di tempat saya jauh lebih cocok di tempat Kak Rizky atau sebaliknya.
ya. Jadi semuanya perlu kita coba, dan bisa jadi ada tanaman-tanaman yang memang kurang cocok. Apakah perlu dipaksakan? Bisa saja. Kita mungkin perlu ganti metodenya, perlu ganti caranya. Namun secara prinsip adalah tanaman adalah organisme yang tidak kenal bunuh diri. Kalau dia sampai kemudian merana dalam tanda kutip jadi kuning, kemudian tumbuhnya nggak berhasil, ya berarti ada environment atau lingkungan yang perlu kita optimalkan. Kalau kemudian kita sudah optimalkan dan masih mati juga, ya berarti memang daya hidupnya sudah selesai. Move on saja, maju ke tanaman yang baru. Begitu ya Kak Rizky ya. Baik sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya sore hari ini, dan semoga di Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 ini kita menjadi manusia-manusia yang lebih bijaksana, manusia-manusia yang lebih peduli, manusia-manusia yang bisa melihat bahwa apa yang menjadi sisa konsumsi kita itu bukan sampah, tetapi dia adalah sisa yang masih bernilai, masih berharga, dengan catatan kita pilah dan kita olah sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, kita yang tinggal di rumah, kita yang katakanlah di rumah tangga seperti ini, kita kan nggak punya pabrik besar. Ya mungkin teman-teman sebagian yang ngobrol di sini ada yang punya pabrik pengolahan kertas gitu ya, pabrik pengolahan plastik. Wih, itu mah keren banget. Anda sudah melakukan sebagian besar dari roda siklus perputaran sisa bahan-bahan anorganik. Nah, kita sahabat semua yang skalanya rumah tangga ini, yang bisa kita lakukan adalah yuk kita mulai memilah sisa bahan organik kita, miliki 2 tempat sampah, dan olahlah sisa bahan organik sesuai dengan yang sahabat-sahabat semua paling visible untuk dilakukan. Terima kasih sahabat semua atas segala perhatiannya. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming yang selanjutnya. Kalau ada tema-tema yang ingin dibahaskan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita obrolkan di obrolan mingguan ini. Saya berniat untuk selalu mengalokasikan waktu sekitar 15-30 menit ke depan untuk kemudian selalu ngobrol seputar urban farming dan composting. Siapa tahu bisa menginspirasi sahabat semua. Sampai kita ketemu di Ngobrol Sore Urban Farming yang lainnya. Saya Andito, salam sehat, dan karena sekarang masih masa pandemi, kembali saya mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan kita, sahabat semua, 5M kita, pakai masker, lalu kemudian menjaga jarak, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun, dan sedapat mungkin untuk kemudian mengurangi mobilisasi keluar dan menghindari kerumunan. Dan memang bila sahabat semua sudah mendapatkan jatah bisa divaksin, segera divaksin, supaya kemudian kita bisa menciptakan kekebalan bersama. Dan ya, andai kata COVID memang ada di sekitar kita, dia sudah tidak lagi menjadi sebuah ancaman yang menghantui kita sehari-hari. Namun kita sudah bisa hidup bersama dan menjadi lebih bijaksana. Baik sahabat semua, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye.